Jika Doni bisa membaca 2 halaman koran tiap X menit, maka dalam 7 menit Doni mampu membaca berapa halaman? Pilihan jawabannya adalah A sampai dengan E. Oke, akan kita bahas di sini apakah memang menjebak soal ini. Kita buktikan. Kalau kita lihat, misalnya kita ceroboh di sini, membaca soalnya karena terburu-buru waktu, saya rasa nanti teman-teman akan jawabnya gini, 2 kali 7, 7 dibagi 2X, atau 7 per 2X. Kalau kita nggak teliti, saya rasa bisa, soal ini sangat menjebak sekali. Maka kita perlu ketelitian di sini. Yang diketahui di soal adalah yang pertama adalah halamannya, atau saya tulis hal gitu aja. 2 halaman dalam waktu X menit. Berarti di sini adalah waktunya. Waktu adalah X menit. Itu kalimat yang pertama. Kita simak kalimat yang kedua. Maka dalam 7 menit. 7 berarti di sini posisinya, di waktu. Maka dalam waktu 7 menit dia bisa membaca berapa halaman, atau saya tulis A halaman. Seperti ini. Ini bagaimana penyelesaiannya? Karena jika halaman yang dibaca banyak, waktu juga semakin banyak. Jika yang dibaca halamannya adalah sedikit, maka waktunya juga sedikit. Oh, berarti ini adalah perbandingan senilai ya, perbandingan senilai. Karena perbandingan senilai, maka ini kita kalikan silang seperti ini. Sehingga akan menjadi A dikalikan dengan X. Nah, A kali X sama dengan 2 kali 7 atau sama dengan 14. Sehingga A di sini adalah 14, X-nya menjadi pembagi atau 14 per X. Jadi, Doni mampu membaca halaman adalah 14 per X. Pilihan jawaban yang B. Untuk membuktikan jawaban ini benar atau salah, maka A ini kita ganti dengan 14 per X-nya. Saya kasih warna yang berbeda. A di sini saya ganti dengan 14 per X. Gini ya, ini untuk nilai A-nya. 14 per X. Lihat, 2 kali 7 hasilnya adalah 14. 14 per X dikali X. Berarti X-nya sama-sama dicoret karena X dibagi X sama dengan 1. Berarti tinggal tersisa 14. Oke, sama. Berarti jawabannya adalah cocok 14 per X. Jangan terjebak dengan 7 per 2X. Karena ini sungguh-sungguh kelihatannya simpel, sederhana. Tapi dengan keterbatasan waktu, tergesa-gesa, bisa saja Anda menjawab jawaban yang D. Lanjut kita di soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 ini sudah familiar sekali soal-soal model seperti ini ya. Jika kita ada sekian ulangan, kemudian berapa ulangan yang harus dapat agar rata-ratanya sekian, ini sudah sangat umum sekali. Jadi soal ini kategori soal mudah atau soal yang sangat umum. Kita tulis saja di sini. Doni mendapat nilai ulangan 81 untuk IPA, 89 untuk IPS, 78 untuk bahasa Indonesia, dan 86 untuk matematika. Bila Doni ingin mendapatkan rata-rata, yang diinginkan rata-ratanya diinginkan adalah 84, maka berapakah nilai yang diperoleh untuk mata pelajaran bahasa Inggris? Berarti ini sementara masih ada 4. Ulangan yang kelima dapat berapa gitu ya. Kita tulis, yang pertama adalah 81. Yang kedua adalah 89. Kemudian yang ketiga adalah 78. Kemudian yang keempat adalah 86. Sementara yang kelima ini adalah bahasa Inggrisnya, atau saya tulis dengan A nilainya. Rata-ratanya diharapkan 84. Ingat, ini kan 5 kali ulangan. Berarti ini harus dibagi dengan 5. Nah, seperti ini. Kita tinggal menjumlahkan di sini 81 tambah 89. Ini sama-sama 80, 160 kan, tambah 11 sama 9 kan 10, berarti 170 gitu kan. Di sini 170. Kemudian ini 70 sama 80 kan 150. 8 sama 6 14, berarti 164 gitu. Tinggal jumlahkan 170 tambah 164, 334 ditambah dengan A sama dengan, berarti di sini perkaliannya silang, 84 dikalikan dengan 5. Kalau cara saya, 80 dulu saya kalikan 5, itu kan 400. Kemudian 5 dikalikan 4 itu kan 20. Berarti 400 tambah 20. Berarti di sini adalah 420. Sehingga nilai A yang didapat adalah 420 dikurangi dengan 334. A-nya adalah 86. Selesai. Ini adalah kategori soal yang sangat umum untuk tes TIU, CPNS maupun sekolah kedinasan.
Oke, lanjut kita di soal nomor 3. Bila ini nama orang ya, Bila membeli baju dengan harga terdiskon 15% dari 80.000. Setelah itu karena Bila sedang berulang tahun, dia mendapatkan diskon tambahan sebesar 25% dari harga awal setelah dikurangi diskon 15% di atas. Berapakah harga yang harus dibayarkan oleh Bila ke kasir? Cara standar yang sangat umum yang dilakukan oleh orang-orang pasti seperti ini. Ini standarnya ya. Untuk melihat di awal ini dapat diskon 15% itu bayarnya berapa? Rata-rata teman-teman biasanya seperti ini, 15%, 15/100 gini kan, dikalikan dengan 80.000 agar tahu diskonnya berapa kan. 02 coret, 02 dicoret, tinggal 15 kali 800 ya. 15 kali 8 kan 120, tinggal tambah 02. Nah, diskonnya 12.000, berarti bayarnya 80 dikurangi 12.000 atau 68.000. Ini cara standar, terlalu lama kita menggunakan cara ini. Pakai cara saya saja yang sangat mudah. Jika diskonnya itu 15%, maka Bila harus bayarnya berapa? Ya harus bayar 85%. Karena sudah terdiskon 15%, berarti bayarnya harus 85% kalikan harga tadi 80.000. Oke. 02 coret ya. Ini 02 coret. Tinggal 85 dikalikan dengan 800. 80 dulu kalikan dengan 8. Ini kan 64. 8 kali 6, 8 kali 5, 40. 64 tambah 40 kan. Berarti di sini menjadi 68 ya. 68 tambah 03 ya. Jadi 80 kali 8 kan 640. 5 kali 8 40, berarti 680 tambah sisa 02 tadi menjadi 68.000. Berarti yang dibayarkan untuk diskon 15% langsung tertuju ke 68.000. Kalau ini nanti masih mengurangi lagi. Jadi lebih simpel yang ini. Kemudian karena Bila ulang tahun, dia harus mendapatkan diskon lagi, surprise lagi 25% dari harga setelah terdiskon pertama. Berarti tinggal bayar 75% atau 75/100 kalikan dengan harga yang sudah terdiskon 68.000. Lihat di sini ada 75/100 ya, bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 25. 75 bagi 25 3, 100 bagi 25 adalah 4, berarti 3/4 ya. Tinggal kita bagi saja. 68 ini kan bisa dibagi dengan 4. 68 dibagi 4 itu kan 17. Nah, tinggal 3 dikalikan 17, 51 tambah 03, 51.000 rupiah. Berarti harga yang sudah terdiskon 2 kali ini yang harus dibayarkan ke kasir sebesar 51.000 rupiah. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Teman-teman semuanya bisa mengikuti tryout ya sesuai dengan permen PAN RB terbaru dengan cara klik aja linknya di kolom deskripsi dari Siap Jadi ASN. Itu lengkap, ada TIU, TWK maupun tes TKP. Ingat, sesuai dengan permen PAN RB terbaru. Langsung saja ke kolom deskripsi dan klik saja. Lanjut kita di soal nomor 4 ya. Doni harus mengkredit sebuah laptop dengan 5 kali cicilan. Jika uang muka sebesar 1.500.000 yang merupakan 30% dari harga laptop. Oke. Uang muka adalah 30% dari harga laptop. Dari harga awal atau dari harga gitu ya. Saya tulis di sini uang mukanya adalah 1.500.000. Oh, nolnya banyak gini. Sama dengan 30%, 30/100. Dikalikan dengan harga atau dikalikan dengan H gitu aja ya. Berarti ini kan kalikan silang. 1.500.000 kalikan dengan 100 tinggal tambah 02 gitu ya. 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5 tambah 02 karena kali 100 baru sama dengan 30 kali H. Berarti ini tinggal dibagikan dengan 30. 150 ini saya bagi dengan 30. Ini kan tinggal 5. Berarti ini nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti harganya H sama dengan 5 juta. Ya. Oke, harga awalnya adalah 5 juta kan gitu. Kemudian
Karena sudah di DP 1.500.000, maka sisa harga yang harus diangsur adalah Rp3.500.000 ya. Harganya 5 juta, sudah ada uang muka 1,5 juta. Berarti sisanya ini yang harus dibayarkan kan 3.500.000 kan gitu. Diangsur selama 5 kali, berarti angsurannya adalah ini dibagi dengan 5, sehingga angsurannya adalah Rp700.000 ya. Pilihan jawaban yang E. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 5 ya. Yang tadi ada yang terjebak mungkin ya. Oke. Jika seperti ini, saya rasa banyak yang terjebak. Jika seperti ini, Doni adalah seorang tukang cat kerajinan papan catur. Dalam 5 menit dia mampu mengecat 25% dari papan berwarna hitam. Berapa lamakah dia mengecat sampai selesai keseluruhan papan catur? Keterangan, seluruh papan catur terdiri dari 64 kotak. Jika tidak saya berikan gambar ini, tentu akan bingung. Akan sekilas, karena desak waktu, saya rasa bisa terjebak. Yang dicat di sini hanya yang berwarna hitam dulu, ya kan? Ayo kita selesaikan di sini ya. Dalam waktu 5 menit di sini, Doni bisa menyelesaikan 25% warna hitam. Oke. Sehingga agar ini 100% warna hitamnya bisa selesai tercat, ini hitamnya selesai tercat, berapa menit? Ya lihat 25 ke 100 ini kan dikalikan dengan 4. Maka 5 juga harus kita kalikan dengan 4 menjadi 20 menit. Butuh waktu 20 menit untuk menyelesaikan 100% hitam. Sampai sini jangan langsung memilih A ya, karena ini papan caturnya ada hitam dan ada putih. Yang selesai baru hitam saja ya. Nah, tentu karena papan catur ini yang putih juga perlu dicat ya kan. Yang dicat juga warna putih, putih kan ya warna juga kan. Berarti ini harus kita kalikan lagi ya. Untuk agar hitam putihnya dicat juga, maka ini harus dikalikan dengan 2 kali. Berarti ini butuh waktu 2 kalinya 40 menit gitu ya. Berarti jawabannya adalah pilihan jawaban yang B. Lihat di sini tukang cat kerajinan maka kayu ya. Kayu berarti tetap hitam dan putih tetap harus dicat seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kita langsung bahas soalnya di soal nomor 6 ya. Kakak beradik bernama Nia, Nani, dan Nur. Nani 9 tahun lebih tua dari Nia. Nur 2 tahun lebih tua dari Nani. Dan bila usia mereka dijumlah akan mendapatkan angka 95. Berapakah usia Nia sekarang? Pilihannya A sampai dengan E. Oke. Di sini yang diketahui di kalimat yang kedua adalah Nani ya. Nani adalah 9 tahun lebih tua dari Nia. Berarti Nani NA adalah 9 tahun lebih tua. Berarti plus dari Nia. Jika lebih muda maka adalah Nia dikurangi 9 gitu ya. Ini lebih tua berarti Nia ditambah dengan 9. Sementara Nur di sini saya tulis dengan NU saja. Nur adalah 2 tahun lebih tua dari Nani. Berarti 2 ditambah Nani NA. Nah, dari sini kita coba substitusikan nilai NA di sini kan 9 plus NI. Berarti di sini 2 ditambah NA-nya saya ganti dengan 9 ditambah Nia. 9 ditambah NI sama dengan 2 tambah 9 adalah 11 ditambah umurnya Nia. Oke. Diketahui berikutnya di sini adalah jumlah umur keduanya adalah 95 tahun. Artinya di sini adalah umur Nani, kemudian ditambah dengan umur Nia, kemudian ditambah dengan umur Nur, ini hasilnya harus 95. Kita masukkan di sini, jika umur Nani adalah 9 tambah Ni, ya, 9 ditambah Nia, oke, ditambah Nia sendiri, saya tulis dengan Nia saja, biar ketemu nanti Nianya, ditambah Nur sama dengan 11 ditambah Nia, berarti 11 ditambah Nia, sama dengan 95, ya, angkanya kita jumlahkan, 9 ditambah dengan 11, 20 ditambah 1 Nia, 1 Nia lagi, ada 3 Nia berarti 3N ya, 3N1 sama dengan 95, sehingga 3 Ni sama dengan 95 dikurangi dengan
atau langsung saya tulis langsung saja 75 gitu. Sehingga umur Nia adalah 75 dibagi dengan 3, 25 tahun ya. Yang ditanyakan adalah umur Nia ya, sudah ketemu 25 tahun. Pilihan jawaban yang seperti itu. Cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Oke, berikutnya di soal nomor 7. Jika Rama, sang juragan lobster, mampu menjual lobsternya seharga 260.000 per ekor, dia mampu mendapatkan keuntungan sebesar 30% dari harga beli awalnya. Jadi, berapakah harga beli awal lobster Rama tersebut? Pilihannya A sampai dengan E. Untuk pilihan soal nomor 7 di sini, saya lihat di kolom komentar ada beberapa teman yang salah menjawabnya. Tapi untuk yang 6 tadi, nomor 6 tadi rata-rata betul ya. Kita akan bahas di sini untuk mencari harga awal jika diketahui harga jualnya dan keuntungannya. Di sini harga awal atau saya tulis dengan harga beli gitu ya. Harga beli adalah saya singkat dengan HB. Harga beli ini adalah 100%. Pasti ini wajib, ini rumusnya. Oke. Kemudian dikali dengan harga jual. Saya singkat dengan HJ. Nah, dibagi jika di sini keuntungan, maka 100 ditambah 30%. 100% ditambah 30%. Berarti di sini adalah 130%. Tapi jika mengalami kerugian, ya jika mengalami kerugian, maka 100% dikurangi kerugiannya tadi. Misalnya kerugiannya adalah 30%, berarti 100% dikurangi 30%, sama dengan di sini 70. Jadi ini menyesuaikan apakah keuntungan, apakah kerugian. Karena soalnya keuntungan, maka ini kita jumlahkan seperti itu. Sama-sama persen, kita bagi habis. Tinggal 100 dikali harga jual dibagi dengan 130 ya. Harga jualnya saya masukkan saja, 100-nya tetap ini ya. Harga jualnya adalah Rp260.000 per 130. Oke, ini 260-nya ini kan bisa dibagi langsung dengan 130 kan. 260 saya bagi dengan 130 berarti di sini adalah 2. 2000 dikalikan dengan 100 berarti Rp200.000 gitu aja, selesai ya. Oke, berarti pilihan jawaban yang B. Seperti itu ya, cukup mudah karena kelas matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Kalau ingin membuktikan ya tinggal dikalikan saja. 200.000 dikalikan keuntungannya 30% kan 60.000. Berarti harga jualnya 260, cocok ya, seperti itu. Oke, masuk di soal nomor 8. Doni berangkat ke kota Z pukul 15:35 dengan mengendarai sepeda motor. Rata-rata kecepatannya adalah 32 km per 30 menit. Jarak perjalanannya adalah 80 km. Doni tiba di kota Z pukul 17:15. Jadi berapa menitkah Doni berhenti di jalan untuk istirahat? Pilihannya A sampai dengan E. Kita cari dulu yang diketahui. Berangkatnya pukul ini ya. Di lokasi pukul 17:15. Kecepatan rata-ratanya adalah 32 km per 30 menit. Nah, ini kecepatan rata-ratanya sudah ada, tapi kita jadikan jam. Kalau waktu 30 menit, kecepatan rata-ratanya 32 km per jam, maka ini kita kalikan dengan jam. Kalikan 2, berarti kalikan 2, 60 menit kan? 60 menit sama dengan 1 jam. Sehingga kecepatannya akan menjadi 64 km per jam. Ya. Dari mana 64? Dari 32 ini saya kalikan 2. Karena 30 menit juga dikalikan 2. Satuannya kita jadikan jam. Seperti itu. Oke. Lanjut kita berikutnya yaitu di jaraknya. Jaraknya adalah 80 km. Nah, ini jaraknya adalah 80 km. Kemudian kita cari waktu di jalannya. W sama dengan, kalau ingat ya, kita pernah pakai rumus ini. Ini sudah umum sekali. JK kali W. Untuk mencari W maka J dibagi dengan K gitu ya. J dibagi dengan K. J-nya adalah 80, K-nya adalah 64. Nah, 80 bagi 64 ini kan 1, lebihnya adalah 16 ya. Ini 16 per 64 ya. 16 per 64 atau 1 per 4 ya. 1 lebih seperempat atau 1 lebih seperempat jam. 1 jam lebih seperempat gitu ya. Berarti 1 jam seperempat adalah 15 menit. 1 jam lebih 15 menit. Oke, seperti itu.
Jadi kalau berangkatnya pukul 15 lebih 35 gitu ya. Kemudian kalau kita tambah dengan perjalanannya adalah 1 lebih 15, maka harusnya sampai lokasi kalau tanpa istirahat, harusnya sampai lokasi harus pukul 16 lebih 50 gitu ya. 16 lebih 50 di sini sampai lokasinya 17.15. Harusnya sampai lokasi, harusnya kalau nggak istirahat 16 lebih 50, maka harus ada waktu di perjalanannya selama 25 menit ya. Pilihan jawaban yang A. Seperti itu, cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 9, ini lebih simpel ya. Setiap pembelian 4 buku, kalau beli buku ya jumlahnya 4 gratis pensil. Kalau beli 8 pensil gratis 1 buku. Nah, Ayu di sini membeli 10 buku ya. Membeli 10 buku kemudian membeli sama 25 pensil. Jika membeli 10 buku, maka akan gratis berapa? Kalau 4 gratis 1, kalau 10 berarti kan kelipatan 2, 8 kan? Berarti di sini gratis 2 pensil ya. Berarti dari pembelian 10 buku di sini, ini buku ya. Ini pensil ya. Karena membeli 10 buku maka gratis 2 pensil. Duanya saya taruh di bawah gini. Di sini karena membeli 25 pensil, di sini kalau 8 pensil ada 1. Kalau 25 berarti sama dengan 24 kan. 24 3 kalinya berarti dapat 3 hadiah buku. Berarti ditambah dengan 3 buku. Maka yang dibawa pulang oleh Ayu adalah 13 buku dan 27 pensil ya. 13 buku dan 27 pensil itu adalah pilihan jawaban yang D. Seperti itu. Cukup mudah karena klub matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Lanjut kita di soal nomor 10. Romi adalah adik Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Mita adalah kakak Romi dan usia keduanya berbeda 7 tahun. Jika saat ini Rino baru saja merayakan ulang tahun yang ke-23, maka usia Mita adalah, oke, kita tulis saja diketahui. Kalau kita nggak tulis, bingung kita nanti ya. Romi, karena ada dua-duanya R, maka Romi saya sikat dengan RO. Adalah adiknya Rino yang usianya 3 tahun lebih muda. Berarti Romi di sini kan adik Rino, berarti lebih muda. Dikurangi 3 tahun. Kemudian berikutnya adalah Mita. Mita di sini adalah kakaknya Romi. Berarti ditambah ya. Romi ditambah usia keduanya berbeda 7 tahun. Nah, ini. Jika saat ini Rino, nah ini sudah diketahui, Rino berusia 23 tahun, maka yang ditanyakan adalah usia Mita. Nah, ini sudah ketemu. Jika Rino sudah ada 23, maka kita bisa mencari umurnya Romi. Karena di sini Rino dikurangi 3. Rino adalah 23 dikurangi dengan 3, maka umur Romi adalah 20 tahun. Jika umur Romi 20 tahun, maka kita bisa mencari umur Mita, yaitu Romi ditambah 7. Berarti Rominya adalah 20 ditambah dengan 7 sama dengan 27 tahun. Ini adalah usia Mita. Jadi jawaban yang benar adalah pilihan jawaban yang B. Seperti itu, cukup mudah karena kalau matematika adalah tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, subscribe, bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih.